anaknya terluka sambil terduduk di bawah lantai terisak nangis. Yakin pergi dengan hati yang sangat hancur sekali. Taya berdiri dengan tubuh bergetar, lalu dia berdiri dan langsung ia ganti, kata Sandi apartemennya. Pintu apartemen Taya menggunakan smart door lock, kunci pintu elektronik yang menggunakan teknologi digital untuk membuka dan mengunci pintu tanpa harus menggunakan kunci fisik tradisional. Smart lock bisa diakses dengan PIN atau kata sandi, kartu AirFlight, sidik jari, smartphone, atau bahkan pengendalian jarak jauh. Ian belum tahu kata sandinya, makanya keikarannya ia cari saat kartu itu hilang. Karena kepalanya terasa panas, Taya menyusul istrinya yang sibuk mandi di dalam sana. Saking kesalnya, Taya mendorong Emma sampai pinggangnya tersandung ujung meja. Wanita itu meringis kesakitan. Tangannya saat melihat Ian bergandengan tangan dengan Taya. Saat wanita itu hendak melangkahkan kakinya, Ren malah menarik rambutnya dari belakang sampai Emma meringis. Kesakitan dan rambut yang acak-acakan, Emma pergi dari sana dengan hati yang hancur, sampai dia bertemu dengan Tuan Kim di depan rumah dan mengajaknya masuk ke dalam mobil dan membawanya pergi. Rin pergi ke atas. Saat Rin akan mencari Ian, wanita itu sudah terlebih dahulu masuk ke dalam kamar kakaknya, dan ia hanya bisa menghela nafas. Beberapa tahun kemudian semuanya berjalan sebagaimana mestinya.
Nyonya Kimi menyesali semua perbuatannya pada Yen, namun Yen masih tak bisa memaafkan mereka. Tak semudah itu. Yen juga menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Dia tak jadi kuliah online di kampus yang tak punya teman kecuali Songhun. Ia tak mau salah lagi. Mereka tiba di depan rumah. Tai membuka pagar kecil dan Yen mendorong stroller pohon masuk ke halaman. Mereka duduk di gazebo, berdua menatap langit senja. Yen tersenyum manis lalu mengecup kedua pipi suaminya. Tai melukis ringan heran. Siluet mereka bertiga di teras terlihat dikelilingi langit hingga senja. Lampu rumah mulai menyala perlahan dan dunia tampak damai. Setelah puas pelukan, Tai bawa Hanso ke dalam rumah dan disambut hangat oleh ayah, Hema, adiknya, dan Songhun. 사랑할 그런 사람은
느껴졌기에 그대만 보며 서 있는 걸요. 이 사랑 후에 난 잘 모르겠어요. Rin dan Song Hwan pergi ke lantai 2, lalu membawa Hansu bersama mereka. Sedangkan Emma mengisap air matanya lalu pergi ke kamarnya. Tuan Kim menatap Tae dan Yen sendu. 안아줄래요. 언젠가 낯선 이름이 되어도 내 가슴이 그 추억이 다 기억할 테니까 혹시라도 아픈 이별. Yen melepaskan pelukannya dari Tuan Kim. Lalu pria berbahaya itu pergi menyusul istrinya. Tae langsung mengajak Yen ke lantai 3, tempat kamarnya berada. Ya, Nyonya Kim akhirnya bunuh diri malam itu karena ia menyesali semua perbuatannya, sebab dialah yang menyuruh suaminya supaya Yen melakukan aborsi. Nyonya Kim sangat menyayangi Tae sampai dia harus meracuni otak suaminya. Ia bukan jahat pada anaknya, hanya saja caranya salah dan itu yang membuat Tae membencinya. Makanya dia memilih mengakhiri hidupnya sendiri, menggantung dirinya di kamar, meninggalkan surat yang isinya membuat Yen menangis dan menjerit. Itu faktanya. Tapi kematian Nyonya Kim membuat Emma semakin terpukul, sebab ia merasa dirinya salah telah masuk ke dalam kehidupan Tuan Kim. Padahal tak seperti itu. Nyonya Kim menganggap Emma anaknya sendiri. Isi suara Nyonya Kim, "Teruntuk anakku Tae, maafkan aku, kau harus menderita. Oma hanya tak mau kau gagal sama seperti ayahmu yang hanya cinta pada nafsunya. Namun Oma salah, ternyata kau mencintai Yen dengan tulus. Maafkan Oma yang telah meracuni otak ayahmu sampai Yen kehilangan rahimnya. Yen, maafkan aku menyesal. Mungkin permintaan maaf saja tak cukup untukku, tapi daripada aku dimusuhi oleh putraku sendiri, lebih baik ku akhiri hidupku. Untuk Emma, kau pantas untuk suamiku. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Aku pergi karena aku sendiri yang memutuskan. Jaga suamiku, lahirkan dia anak. Itu yang dia mau." 안아줄래요. 더 가까이 더 따스히 안아줄래요. It's dark out, I sit in bed, I feel asleep, dark in my eyes. Still awake this late at night, a day done and nothing to write. Some say it's difficult to find, and the words they just stay inside. How about you start at the beginning? You woke up, I go on, I'll listen. Is life like this? Pen to paper alone like this? Is this how they'll see me when I'm gone? Then should I dismiss my real thoughts to protect my kids?